Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. La haula wa la quwata illa billah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, kemudahan untuk memahami dan kemudahan untuk mengamalkan. Pada kesempatan sore hari ini kita masih membahas kitab fikih Muyasar yang berkaitan dengan haid dan nifas. Dan kita sudah masuk ke permasalahan ke-6, yaitu terkait aqallu an-nifasi wa aktsaruha. Terkait berapa lama waktu nifas, waktu maksimalnya dan waktu minimalnya. Dan tentu ini kita mau membahas dari sisi pendapat penyusun kitab fikih Muyasar, dan tentunya setiap permasalahan fikih ada khilaf perbedaan pendapatnya. Baik, di sini penulis mengatakan hafizahumullah, la hadda li aqalli an-nifasi. Tidak ada batas minimal untuk nifas. Li'annahu lam yarid fihi tahdidun. Karena belum ada dalil yang menyebutkan pembatasan minimalnya. Faraja'a fihi ilal wujudi. Maka permasalahan ini dikembalikan kepada ada tidaknya darah. Jadi al-wujud di situ ada alif lam, artinya cuma ada, tapi kalau kita mau mengartikan adalah ada tidaknya darah. Gitu. Waqad wujida qalilan wa katsiran. Dan ditemui dalam kasus realitanya ada yang waktunya panjang dan ada yang waktunya pendek. Jadi qalil itu sedikit, katsir itu banyak. Tapi diartikan di sini ada yang waktunya panjang, ada yang waktunya pendek. Wa aktsaruhu arba'ina atau arba'una yauman. Waktu maksimal dari nifas adalah 40 hari. Qala Tirmidzi, al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, ajma'a ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka bersepakat ala anna nufasa'a tada'us salata arba'ina yauman, bahwa para wanita yang mengalami nifas meninggalkan sholat selama 40 hari. Illa antara at-tuhra qabla dzalika, kecuali perempuan tersebut, perempuan yang nifas, telah melihat kesucian sebelum itu.
Bagaimana cara melihat kesucian? Caranya dites apakah ada darahnya ataukah tidak, ada sufrohnya, ada kudrohnya tidak. Kalau sudah benar-benar bersih, tidak keluar apa-apa, atau ada cairan beningnya, maka itu dinamakan suci. Yang di sini diibaratkan dengan tarot tuhro, melihat kesucian pada dirinya. Artinya dia sudah suci. Ya, kecuali kalau dia sudah suci sebelum itu, sebelum 40 hari, maka dia sholat, maksudnya begitu. Fataktasil wa tusolli, dia mandi dan dia sholat. Lihadisi, kemudian wali hadisi Ummi Salamata, pendalilan kedua setelah dari ijma, ini adalah hadisnya Ummu Salamah. Beliau mengatakan kanatin nufasa'u, para wanita yang mengalami nifas, ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajlisu arba'ina yauman, dia duduk selama 40 hari. Maksudnya apa? Maksudnya duduk tidak melaksanakan sholat. Ini adalah teks pembahasan kita. Jadi kalau kita mau meringkas di sini ya, dengan kalimat sendiri ya, bukan menerjemahkan, maka dikatakan di sini yang pertama yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan, tidak ada batas maksimal dan minimal terkait lamanya nifas. Kemudian tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait batas minimal, ya. Atau di sini salah ya, tidak ada batas minimal terkait nifas. Kemudian yang kedua, tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait batas minimal nifas. Ukuran, kemudian yang ketiga adalah ukuran kesucian dari nifas dilihat dari ada tidaknya darah nifas. Kemudian yang keempat, wanita mengalami nifas dengan waktu yang berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang sebentar. Kemudian di antara yang bisa kita petik juga waktu maksimal, ya, adapun waktu maksimal adalah 40 hari. Kemudian dalil waktu maksimal adalah 40 hari, ya. Dalil waktu maksimal 40 hari adalah perkataan Imam, atau cuma bukan seperti itu caranya, ijma sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama setelahnya bahwa wanita yang nifas meninggalkan sholat selama 40 hari kecuali jika suci sebelum itu. Ijma ini ya, kemudian ya, ijma tentang perkataan di atas dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam buku Sunan At-Tirmidzi. Kemudian dalil kedua
bahwa batas maksimalnya adalah 40 hari, hadis Ummu Salamah yang berkata, ya radhiyallahu anha, wanita yang nifas pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak atau tidak melaksanakan sholat dan puasa. Ini uh, arti dari tajlis ya. Arti dari tajlis, duduk itu tidak melaksanakan sholat dan puasa selama 40 hari. Baik. Itu mungkin 8 poin yang bisa kita ingat dari pembahasan yang sangat singkat ini. Jadi kalau kita nifas, kapan berhenti ya? Ini hari kosong, hari terakhir ya, terakhir. Maka tidak ada batasannya di awal dan akhir, dilihat dari sisi ada tidaknya darah. Tapi waktu maksimalnya adalah kalau di fikih muyasar itu 40 hari. Kalau sudah 40 hari tetap keluar darah Ustaz, maka dianggap darah istihadah, bukan darah haid ya. Setelah nifas, darah yang keluar dianggapnya bukan darah haid ya, tapi darah istihadah. Setelah 40 hari dia mandi kemudian sholat meskipun darahnya keluar. Ini sekali lagi di dalam kitab fikih muyasar. Kalau sebelum 40 hari nggak ada darah Ustaz, ya, maka misalkan 30 hari sudah bersih, maka ya sudah, dia mandi kemudian sholat, kalau puasa ya puasa. Kalau 5 hari sudah suci Ustaz, maka ya 5 hari mandi, sholat, puasa. Gitu. 1 hari juga sama. Apabila ada yang mengalami kasus seperti itu, maka dia sudah boleh mandi kemudian sholat. Nah ini terkait pembahasan lama, panjang atau pendeknya waktu haid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bisa difahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya tunggu, mungkin diberi waktu kurang lebih 3 menit untuk menulis pertanyaannya. Silahkan.
Baik, seperti Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sini ada pertanyaan, ada satu pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Begitu juga untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar materi mengenai membersihkan najis. Apakah benar kalau air sabun itu tidak bisa mensucikan najis karena merusak air, sehingga ketika ingin mensucikan pakaian di mesin cuci kita tidak boleh pakai deterjen? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Jadi ada perbedaan. Yang pertama yang perlu kita ketahui untuk menjawab pertanyaan ini adalah ada perbedaan antara najis dan hadas. Yang pertama, kalau hadas maka harus disucikan dengan air. Namanya air mutlak. Belum tercampur dengan sesuatu yang mengeluarkan namanya dari air mutlak. Contoh air mutlak apa ya? Air yang kita gunakan untuk mandi biasanya kita gunakan untuk minum, air putih, air mineral, itu namanya air mutlak. Air yang tidak mutlak apa? Air yang tidak mutlak adalah air yang sudah dikasih kopi, sudah dikasih teh, sudah dikasih jus, sudah dikasih deterjen, itu juga namanya bukan air mutlak. Tapi ingat, ini untuk pembahasan apa? Hadas. Untuk pembahasan hadas. Adapun dalam pembahasan najis, sekali lagi, maka untuk mensucikannya, maka yang terpenting adalah 3.1, hilang bau, hilang rasa, hilang warna kalau bisa. Maka dengan seperti ini sudah suci. Makanya kita pernah mendengar hadisnya Ummu Salamah atau yang lainnya, kalau pakaian seorang wanita terseret-seret akhirnya terkena najis, maka dikatakan tanah yang mensucikannya. Kenapa? Karena itu sudah hilang. Begitu juga kita sudah pakai sandal, kemudian kita gunakan, sebenarnya ada najisnya, kemudian sudah tergesek-gesek dengan tanah sampai hilang, bersih, nggak ada baunya lagi, nggak ada rasanya lagi, benar-benar bersih gitu, maka dikatakan suci. Jadi beda antara membersihkan hadas dan membersihkan najis. Bahkan di antara para ulama ada yang khilaf, ya. Boleh nggak membersihkan najis dengan bensin? Pada dasarnya kemarin di fikih Muyasar itu dasarnya memang membersihkan itu dengan air. Tapi kalau di suatu kondisi tidak dengan air dan itu bisa bersih, maka itu sudah dikatakan mensucikan najis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bisa difahami dengan baik. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila masih ada darah setelah 40 hari, maka masuknya darah istihadah. Ketika sholat, apakah harus selalu mandi wajib? Bagaimana dengan darah tersebut ketika sholat? Ya. Darah istihadah itu tidak mengharuskan mandi wajib. Yang mengharuskan mandi wajib adalah darah haid, darah nifas, kita junub, itu mengharuskan mandi. Tapi istihadah dianjurkan kalau bisa mandi, ya, kalau bisa mandi. Dan insya Allah nanti akan ada
pembahasan tentang darah istihadhah setelah ini ya. Di bawah ini kan ada fidamil mustahadhah, darah istihadhah. Insya Allah jelas-jelasnya detailnya besok kita baca terlebih dahulu. Tapi intinya kalau istihadhah itu ya kalau bisa mandi itu bagus. Ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada salah satu sahabiat itu eh, apa namanya menggabungkan atau melakukan sholat secara jamak suri ya. Jamak suri itu bagaimana Ustaz? Jamak suri itu adalah melakukan sholat gambarannya seperti jamak tapi di atau sesuai dengan waktunya. Contoh ya. Sholat yang bisa dijamak itu kan duhur asar misalkan. Maka dia mandi jam misalkan setengah tiga, selesai jam berapa? Jam 3 kurang seperempat. Kemudian setelah itu persiapan sholat jam 3 selesai sholat duhur. Jam 3 selesai langsung adzan asar. Kemudian dia lanjut sholat asar. Ya. Maka ini gambarannya surahnya itu seperti gambaran sholat jamak. Tapi sebenarnya sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Itu salah satu saran Nabi. Nanti coba Anda lihatkan lagi apa hukum mandi untuk orang yang istihadhah. Apakah wajib ataukah sunnah atau bagaimana? Insya Allah. Kemudian bagaimana dengan darah tersebut ketika sholat? Ya, bagaimana darahnya ketika sholat? Maka ketika sholat ya sudah pakai pembalut misalkan, walaupun keluar darahnya maka tidak mengapa. Karena itu ya sudah bagaimana lagi itu udur ya. Bahkan sebagian ulama kalau seorang kencing terus nggak pernah berhenti, naudzubillahi min dzalik, alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, kalau misalkan ada yang seperti itu, ya sudah sholat terus nggak apa-apa, air kencingnya keluar. Begitu. Wallahu taala alam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ya, sama-sama untuk kita semua. Semoga Allah memberikan karunia dan rahmatnya untuk kita semua. Izin bertanya, apabila haid dalam jangka waktu yang panjang sekitar 20 hari karena faktor stres, darahnya hanya sedikit-sedikit dan warnanya berbeda dari biasanya, namun memang bersambung dengan waktu haid biasanya. Apakah itu tetap tergolong haid, Ustaz? Apabila waktu maksimalnya 40 hari, 20 hari, maka seingat saya itu bukan darah haid ya. Saya lupa apakah di fikih Muyassar ini disebutkan waktu maksimal ataukah tidak. Coba Anda lihat. Ya. Kalau di fikih Muyassar di sini memang tidak dibedakan antara waktu minimal dan waktu maksimal ya. Tapi kalau anak pribadi biasanya memakai pendapat yang maksimalnya 14 hari. Kalau sudah 14 hari maka setelahnya dianggap darah istihadhah. Wallahu a'lam. Apalagi di sini dikatakan darahnya berbeda ya. Darahnya berbeda dari biasanya. Apabila darahnya berbeda dari biasanya bisa membedakan antara darah haid dan darah bukan haid, maka ini sudah jelas solusinya. Saat darahnya darah haid, maka itu dihitung haid. Saat darahnya bukan darah haid, maka itu dihitung istihadhah. Ya. Dan nanti insya Allah ada pembahasan terkait hal tersebut. Ya. 3 kondisi orang yang istihadhah di bagian bawah atau di bagian akhir-akhir. Ya. Itu ada pembahasan tentang salah halat. Ya. 3 keadaan orang yang istihadhah itu bagaimana. Baik. Wallahu a'lam. Intinya kalau kita memberikan jawaban atas pertanyaan ini berdasarkan kitab fikih Muyassar, bukan berdasarkan pemahaman yang Anda pahami, maka bisa pakai ini. Dan ini akan sesuai dengan yang Anda pahami juga.
Itu ketika darah haid dihitung darah haid, ketika bukan darah haid maka dihitung darah istihadah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga semuanya diberikan kemudahan untuk memahami, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita tercatat menjadi orang-orang yang mempelajari syariat Allah. Kita bersabar selama mungkin setengah jam atau lebih ini. Semoga itu menjadi amal ibadah kita, tercatat keikhlasan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dinaungi malaikat ya, karena sedang belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.